Halo, nama saya Ristia Silva Imania dengan nomor NIM 092124353002, Prodi Magister Imunologi Universitas Airlangga. Halo, saya Susanti, NIM 092124353004 dari Prodi S2 Imunologi Universitas Airlangga. Halo, perkenalkan nama saya Natalin Siti Rajati, NIM 092124353001 dari Prodi Magister Imunologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang imunologi respon imun virus. Entah kalian percaya virus corona ataupun flu biasa, sistem imun tubuh memiliki beberapa mekanisme untuk dapat memerangi infeksi virus. Jadi sebenarnya bagaimana sistem imun merespon terhadap virus? Sebelum kita membahas tentang pertanyaan ini, mari kita melihat virus dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Virus perlu menyerang sel hidup untuk dapat bereplikasi. Infeksi virus adalah saat virus menyerang tubuh dan menyebabkan spektrum gejala tertentu. Partikel virus yang disebut dengan virion terdiri dari genom virus yang terbuat dari DNA ataupun RNA dan tertutup oleh cangkang protein yang disebut dengan kapsid. Beberapa virus memiliki envelope di sekitar kapsid yang mengandung lipid dan juga protein, termasuk glikoprotein dan protein reseptor virus yang juga dikenal sebagai spike. Virion menggunakan protein permukaan di kapsid atau glikoprotein dalam envelope untuk dapat menempel pada sel host. Setelah memasuki sel, virion mengubah sel menjadi pabrik virus. Virus memanfaatkan pembentukan protein host dan fungsi replikasinya untuk mengaitkan diri menjadi virus-virus yang baru. Kemudian, beberapa salinan virus dilepaskan oleh sel host dan menyebar ke sel terdekat di mana ia dapat mengulangi siklusnya. Jadi, bagaimana sistem imun untuk dapat mencegah daripada infeksi? Respon pertama dari infeksi virus adalah respon innate dengan onset yang cepat. Ada beberapa mekanisme yang terlibat dalam imun innate, yaitu interferon, natural killer cell, dan juga antigen presenting cell atau APC. Ketika virus menginfeksi sel, sel akan memproduksi dan melepaskan sinyal protein yang disebut dengan interferon, yang mana merupakan jenis sitokin. Interferon ini bertindak sebagai sinyal peringatan ke sel-sel tetangga. Mereka bertindak dengan cara mengikat reseptor interferon pada sel yang tidak terinfeksi di sekitarnya. Sebagai respon dari aktivitas tersebut, sel mulai memproduksi protein antivirus yang berfungsi untuk mencegah virus bereplikasi di dalam sel. Interferon juga memainkan peran penting lainnya dalam respon imun. Mereka menginduksi sel sekitar untuk meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 di permukaan. Molekul MHC kelas 1 ini memiliki dua fungsi penting dalam jalur pensinyalan. Yang pertama, mereka menyajikan antigen ke sel imun adaptif yang nantinya akan kita bahas. Dan yang kedua, molekul dari MHC kelas 1 ini akan menyajikan antigen ke sel imun innate. Mari kita perhatikan hal ini secara detail. Oke, nah biasanya sel dapat mengekspresikan MHC kelas 1 yang cukup pada permukaannya, sehingga sel T dapat mengenali jikalau mereka telah terinfeksi. Namun, virus juga dapat mencegah agar proses ini tidak terjadi. Akibatnya, jumlah molekul dari MHC kelas 1 yang ada di permukaan ini akan sangat berkurang dari mana yang seharusnya. Hal ini menyebabkan sel yang terinfeksi kemudian dapat menghindar
atau escape mechanism dari penangkapan sel T. Sel NK kemudian akan mengenali ketiadaan dari MHC kelas 1 dan kemudian akan melepaskan toksin-toksin. Toksin-toksin yang dilepaskan oleh NK sel ini bisa berupa granzim dan juga perforin yang nantinya akan membunuh sel-sel yang telah terinfeksi oleh virus. Nah, sel yang telah terinfeksi itu juga dapat dihilangkan melalui makrofag. Makrofag itu bisa menelan virus dalam proses yang disebut dengan fagositosis. Jadi pertama-tama makrofag mengelilingi virus itu, kemudian akan menelan virus. Makrofag kemudian akan memecah virus dan mencampurnya dengan enzim pencernaan yang disimpan dalam vesikel yang disebut dengan lisosom. Material virus yang telah terdegradasi nantinya akan dilepaskan oleh sel sebagai limbah. Makrofag juga merupakan APC, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk menangkap, memproses, dan juga menyajikan antigen dari patogen. Jenis APC lainnya adalah dendritic cell, yang mana dapat menjembatani respon imun innate dan adaptif. Jikalau respon imun innate tidak mampu untuk mengeliminasi infeksi, maka respon imun adaptif akan teraktivasi. Nah, di sini ada sel imun adaptif. Sel imun adaptif adalah sel imun yang akan membantu tubuh untuk melawan virus. Sel imun adaptif salah satunya adalah limfosit, di mana nanti limfosit terdiri dari dua, yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T. Sel limfosit B ini nanti akan menghasilkan antibodi. Di gambar ini nanti ada fragmen dari antigen yang nanti akan dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Kemudian di sini juga nanti akan menarik sel sitotoksik. Sel T sitotoksik juga dikenal dengan sel T CD8+ yang gunanya untuk membunuh virus yang terinfeksi. Kemudian sel reseptor yang spesifik ini nanti akan berikatan dengan sel T sitotoksik dan berinteraksi dengan antigen yang akan dipresentasikan oleh MHC kompleks. Kemudian kompleks tersebut akan memunculkan beberapa respon faktor sitotoksik atau sitotoksik faktor. Nah, sitotoksik faktor ini nanti dia akan menginduksi proses lisisnya sel ataupun apoptosis sel, di mana proses lisisnya sel atau apoptosis sel ini merupakan kematian sel yang terproduksi. Kemudian, setelah sel ini mati, sel ini akan ditelan oleh makrofag. Selanjutnya ke sel B. Sel B juga akan melawan virus untuk membantu imunitas tubuh dengan cara memproduksi antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi untuk melawan proteinnya patogen. Sebelum antibodi diproduksi, sel B dan sel T perlu berinteraksi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh sel B. Yang pertama, sel B, reseptornya sel B ini perlu mengenali antigen virus. Kemudian selanjutnya sel B ini akan menginternalisasi antigen virus tersebut dan mempresentasikannya melalui molekul MHC kelas 2 di permukaan sel B. Kemudian sebelum sel T mengenali antigen tersebut, sel T juga perlu berinteraksi dengan antigen virus. Sel T di sini, sel T yang dimaksud di sini adalah sel T CD4+ atau sel T helper. Kemudian setelah itu antigen akan direpresentasikan oleh molekul MHC kelas 2 di permukaan sel dendritik. Nah, proses entering tadi disebut dengan proses priming dan stimulasi pematangan sel T CD4+. Kemudian sel B yang dipresentasikan dengan antigen ini akan berikatan dengan reseptor sel T pada CD4+. Nah, interaksi tersebut disebut dengan pengenalan tautan atau link recognition. Link recognition tadi merupakan langkah akhir dari sel B untuk memproduksi sel B plasma dan sel B memori. Dan di sini juga dihasilkan sel T memori, di mana sel T memori ini akan tetap berada di dalam tubuh setelah diproduksi dan dia bisa menjadi respon imun bawaan.
Sel memori itu efektif ketika tubuh itu terpapar oleh antigen lagi dan biasanya memberikan perlindungan yang long lasting. Dan yang terpenting, sel memori ini membentuk suatu immunological memory yang menjadi dasar dari proses vaksinasi. Antibodi dapat dikembangkan sebagai respon terhadap virus ketika terjadi infeksi berulang. Ada beberapa cara bagi antibodi untuk dapat menghancurkan virus. Yang pertama adalah netralisasi, yaitu bekerja dengan menetralkan antigen virus sehingga tidak dapat menginfeksi kembali. Kedua, opsonisasi, yaitu mekanisme dengan menandai virus untuk dilakukan fagositosis. Yang ketiga adalah aktivasi komplement, di mana komplement adalah serangkaian protein kompleks yang berfungsi bagi antibodi dan fagositosis untuk membersihkan patogen. Antibodi dan fagosit akan menghasilkan membran attack complex atau yang sering disebut dengan MEC, yang menyebabkan sel yang terinfeksi akan mengalami lisis dan mati. Yang keempat ada aktivasi natural killer cell, yaitu proses di mana antibodi mengikat antigen pada permukaan sel target. Reseptor NK yang sering disebut dengan reseptor Fc akan mengenali antibodi yang terikat dan memberi sinyal pada NK untuk melepaskan faktor sitotoksik yang membunuh sel. Proses ini disebut sebagai antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Kesimpulannya, respon imun innate terdiri dari mekanisme pertahanan seluler dan biokimia yang terjadi segera setelah adanya paparan virus. Kemudian respon innate terjadi ketika belum terjadi infeksi. Sedangkan untuk respon imun adaptif bersifat antigen spesifik dan didapat, membutuhkan waktu beberapa hari untuk memberikan perlindungan, memiliki memori imunologi yang tahan lama dan terkadang seumur hidup, yang menyebabkan praktek vaksinasi didasarkan pada perkembangan memori imunologis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya.